wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ustaz Anam yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu peserta kuliah studi Islam online dimanapun berada, yang kami banggakan, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan imunitas dan imanitas oleh Allah Subhanahu wa taala yang kuat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk teknis pertanyaan seperti kemarin ya, seperti yang sudah saya sampaikan, penanya 3 dan itu live ya, jangan pakai tulis, nanti enggak selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita sudah tadi membaca doa, belajar bersama Ustaz Anam. Kita akan melanjutkan hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yang disarah oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha dan sahabat beliau dengan nama Al-Wafi. Nah, ini kita belajar tentang ilmu hadis riwayah. Kita akan menganalisa tentang hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ani wa iyyakum bi ulumihim fidaroni amin amin ya rabbal alamin. Wa anhu bihi qala. Ini hadis yang keempat, yaitu tentang proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia dan juga akhir ya. Jadi atau ending ya, akhir daripada nilai seorang manusia itu ternilainya di mana. Baik, saya akan bacakan hadisnya dulu. Hadisnya di sini lumayan panjang, mohon diperhatikan. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Qala inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Thumma yab'atsu Allahu ta'ala malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalah wa rizqah wa ajalah wa saqiyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ar-ruhu fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'un fayasbiqu alaihi kitabuh faya'malu bi amali ahlin nar wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab faya'malu bi amali ahlil jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik Bapak Ibu semuanya, silahkan di screenshot untuk nanti dibaca ya. Semoga tadi tanda bacanya sudah jelas sehingga Bapak Ibu semuanya nanti mungkin bisa dihafalkan. Ini hadis yang keempat ya, hadis karena ini prosesnya kita 1 minggu ya, seminggu sekali, ini sangat baik sekali, punya potensi besar untuk Bapak Ibu menghafal Al-Arba'in ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya potong menjadi 2 karena panjang ya. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman. Ya, ini kunyahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Haddatsan an Abdullah bin Mas'udin, namanya Abdullah bin Mas'ud atau sering disebut Ibnu Mas'ud ya. Abdullahnya nggak disebutin. Jadi kalau namanya Abdullah itu biasanya disingkat langsung menjadi Ibnu Mas'ud.
Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar langsung. Jadi sudah sudah paham, sudah terkenal bahwa berarti itu Abdullah. Haddatsana, Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menceritakan kepada kami, wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Al-masduq yang dibenarkan, ya. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah, Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya membenarkan apa yang disampaikan atau membenarkan tentang kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Maka orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya, semuanya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diutus menjadi seorang nabi, ditanya, jika Muhammad, ya, menyampaikan bahwa nanti akan ada hewan, ya, hewan yang turun dari bukit dan memenuhi lembah, apakah kalian percaya? Ya, kami percaya jika Muhammad yang mengatakan, maka daba Muhammadun qad. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Itu sebelum Rasul diutus menjadi seorang nabi. Semuanya mengakui kebenaran dan kejujuran Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, inna ahadakum sesungguhnya salah seorang dari kalian, artinya kalian semua, yujma'u khalquhu, penciptaannya dihimpun, fi batni ummihi, ya, proses penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi satu fasenya itu adalah 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Ya, jadi masa perkawinannya antara sel sperma dan ovum itu, masa perkawinannya itu selama 40 hari. Setelah 40 hari, tsumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi gumpalan darah. Nah, ini kalau bahasa biologinya menjadi zigot gitu ya. Kemudian ya summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging ya, segumpal daging. Nah, ini sudah menjadi embrio. Ya. Sudah menjadi embrio, sudah berbentuk janin gitu ya, sudah berbentuk janin. Baik. Nah, nanti kapan ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan pendengaran, ya. Jadi pendengaran terhadap janin itu nanti adalah masa 40 hari lewat gitu ya. 40 hari lewat itu sudah ada pendengarannya. Maka seorang ibu yang hamil itu sudah kemudian bisa berinteraksi, ya, anaknya bisa sudah diajak interaksi itu ketika usia 40 hari, bukan 120 hari atau 4 bulan, tetapi sebulan lebih itu sudah bisa, kemudian apa yang kita berikan dari luar itu sudah bisa direspon oleh bayi kita. Misal kita perdengarkan murotal, ya sudah direspon, sudah didengar. Kita dengarkan musik-musik juga didengar gitu. Kita orang tuanya ngerumpi juga ikut dengar gitu ya. Jadi sudah direkam oleh putra-putri kita yang berada di rahim dalam usia 1 bulan lewat. Kemudian tsumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nah, ini kayaknya tulisannya ini ya. Tulisannya kelewat tuh. Tsumma yab'atsullahu malakan. Kemudian Allah mengirim, ya, mengutus malaikat, fayu'maru bi arba'i kalimatin, yang mana malaikat ini didelegasikan untuk menulis atau menentukan empat kalimat, ya.
4 ketentuan. Wa yuqalu lahu, kemudian diperintahkan kepada malaikat ini, uktub amalah, tulislah kalian amalah, ya, tulis amalnya. Jadi perbuatan daripada si calon ini, calon manusia ini. Nanti beramalnya seperti ini. Wa rizqahu, kemudian rizkinya. Ya, rizki itu kesehatannya, ya. Bukan hanya materi, ya. Kadang kita membayangkan yang namanya rizki hanya materi, tidak hanya materi. Wa ajalah, kemudian ajalnya, ya, ajal. Jadi kontrak kita di dunia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa saqiyun aw sa'idun, kemudian akan menjadi orang yang beruntung, orang yang kemudian beruntung atau menjadi orang yang merugi. Orang yang akan celaka atau orang yang bahagia. Tsumma yunfahu fihi ruhu, tsumma yunfahu, kemudian ditiupkan, ya, kepada janin tadi ar-ruh, roh, ditiupkan roh, ya, padanya. Kemudian fa innar rajula, maka sesungguhnya seorang lelaki atau seseorang minkum dari di antara kalian, layak malu, dia beramal, melakukan ibadah, aktivitas, hatta mayakunu bainahu, sampai antara ya, antara orang tersebut wa bainal jannati. Jadi perbuatannya itu melakukan perbuatan pada zahirnya, melakukan aktivitas-aktivitas yang menjurus ke surga, ya, sampai digambarkan jaraknya hanya illa dzira, hanya 1 hasta. Jadi sudah sangat dekat sekali dengan surga kayak gitu. Fayasbiqu alaihi kitabuh, akan tetapi ternyata ketentuannya sudah mendahului dia. Ya, tadi ketentuan yang 4 tadi itu, ya. Syaqiyun aw sa'idun gitu. Dia akan celaka atau akan menjadi orang yang bahagia gitu. Akan menjadi orang yang beruntung. Ternyata, ya, keputusannya atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, orang ini adalah orang yang celaka, padahal secara lahiriah dia melakukan amal ahli surga. Ya, fayamalu bi amali ahli nar. Maka karena ketetapannya adalah dia menjadi calon penghuni neraka, maka di akhir hayatnya, hidupnya, dia yang tampak adalah melakukan perbuatan ahli neraka, ya. Padahal tadi yang tampak sebelumnya itu adalah dia rajin ibadah, rajin puasa, dan seterusnya. Tapi ketetapan Allah dia menjadi calon penghuni neraka. Maka di akhir hayatnya dia melakukan, ya, sesuatu yang menjadikan sebab dia masuk neraka. Wa ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dzira. Dan sebaliknya, ya, ada seorang yang jarak antara dia selama hidupnya itu melakukan amalan calon penghuni neraka, ya, sampai digambarkan jaraknya itu antara dirinya dengan neraka itu hanya 1 hasta. Artinya potensinya udah sangat besar sekali ke neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ternyata ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sudah mendahului dia, bahwa dia akan menjadi orang yang bahagia, yang beruntung, bukan orang yang celaka. Maka fayamalu bi amali ahlil jannah, ya. Padahal sepanjang hayatnya pada amalan lahirnya gitu, ya. Pada amalan lahirnya tampaknya dia melakukan amal calon penghuni neraka. Tetapi ketetapan Allah dia menjadi calon penghuni surga. Maka di akhir hayatnya dia kemudian menampakkan dirinya melakukan amalan ahli surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, Bapak Ibu, takhrijnya bisa nanti Bapak Ibu dilihat, ya. Ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Statusnya berarti sudah jelas. Jika dikeluarkan pada Bukhari Muslim, berarti status hadisnya adalah hadis sahih, gitu, ya. Karena Imam Bukhari sendiri itu untuk menentukan kesahihan daripada sebuah hadis itu sangat ketat sekali, gitu, ya. Dan kata Syekh Abi Jamroh, ya, Syekh Abi Jamroh itu beliau mengatakan bahwa sampai-sampai beliau kemudian menulis sebuah kitab ringkasan daripada Sahih Bukhari
karena melihat keberkahan ya dan kesolehan daripada Imam Bukhari. Jadi sampai-sampai mengatakan bahwa para ulama memberikan testimoni, jika di rumah kita terdapat kitab Sahih Bukhari, insya Allah rumah kita tidak kebakaran, gitu, tidak kebakaran. Itu keberkahannya ya. Itu silahkan dilihat. Kemudian berikutnya kita ke profil daripada rawi a'lanya ya, sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini namanya kunyahnya ya, panggilannya adalah Abi Abdurrahman. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubail al-Hudali dari kabilah Hudail. Ibunya adalah Ummu Abd, sama dari Hudail. Jadi suami ayahnya itu dan ibunya satu kabilah. Salah seorang yang awal masuk Islam, ya, orang ke-6 yang masuk Islam. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang masuk Islamnya itu adalah pemula. Kemudian orang pertama kali yang terang-terangan baca Al-Quran di Mekah. Dan juga suaranya ini bagus, ya, Abdullah bin Mas'ud ini. Sering Rasulullah SAW itu kemudian mendengarkan ya bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Sengaja. Kemudian hijrah ke Habasyah dan Madinah. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud ini mengikuti 2 hijrah ya. Hijrah ke Habasyah juga dan hijrah ke Madinah. Kemudian ikut seluruh peperangan ya. Bersama Rasulullah dan juga perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk ketika masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga ikut. Kemudian merupakan pelayan dan teman Rasulullah di rumah dan di perjalanan. Nah, makanya Abdullah bin Mas'ud ini disebut dengan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang memegang kunci rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud ini sebagai partner Rasulullah, kemana-mana ikut itu ya. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Sampai-sampai kemudian kalau kita baca hadis ada setelah namanya Abdullah bin Mas'ud itu nanti sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebutan daripada Abdullah bin Mas'ud. Merupakan ulama senior dari sahabat ya, dan merupakan salah seorang penghafal Al-Qur'an ya di masa sahabat. Ya, Rasulullah memberikan testimoni kepada Abdullah bin Mas'ud ya, anta rajulun mu'allam ya, engkau adalah pemuda yang terdidik, itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wafat di kota Madinah pada tahun 30 Hijriah ya, 30 Hijriah. Jadi di masa Utsman ya. Usia 60 tahun, kemudian pernah menjabat sebagai pengelola ya, koordinator ya untuk pengelola Baitul Mal di Kufah. Kemudian meriwayatkan hadis kurang lebih 848 hadis. Nah, itu tentang profil daripada Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Baik. Urgensitas hadis. Nah, kenapa? Apakah layak hadis ini dimasukkan kepada karya Imam An-Nawawi itu? Dan kenapa? Kalau emang layak, kenapa? Hadis ini adalah hadis yang agung, menjelaskan kondisi manusia dari awal penciptaan hingga kondisi akhirnya. Apakah kekal di surga atau neraka. Kemudian perjalanan hidupnya akan sesuai ketentuan Allah SWT dalam qada dan qadarnya. Nah, makanya di sini hadis ini membahas tentang amaliyah manusia dan keyakinan manusia. Ya, jadi setelah ikhtiar maksimal, setelah itu kita harus punya keyakinan bahwa segalanya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat layak untuk dimasukkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian supaya kita mengetahui proses penciptaan diri kita sehingga kita semakin mensyukuri atas nikmat ya, nikmat. Jadi ada nikmat ijad, ada nikmat imdad. Nah, nikmat ijad itu sudah satu kenikmatan tersendiri. Nikmat ijad itu adalah nikmat kita diciptakan di dunia ini. Kan kita sama-sama tahu bahwa
kita ada ini hasil proses peperangan gitu ya. Setelah seorang ayah dan ibu kemudian berhubungan, nah itu kan kemudian nggak langsung kemudian antara sel sperma dan ovum langsung ketemu. Karena sperma ini berjumlah ribuan, sedangkan ovumnya satu. Maka terjadilah di situ persaingan ketat. Gitu ya. Maka yang Allah tentukan untuk menjadi manusia yang kemudian menjadi kita saat ini itu adalah satu kenikmatan sendiri karena sudah melalui proses tadi persaingan ketat ya antara sperma yang ada. Baik ya. Sehingga hadis ini diharapkan untuk kita semakin kemudian mensyukuri keberadaan kita bersama. Sehingga kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk kepada kosakata hadisnya ya. Kosakata hadisnya di sini ada as-shadiq, ada al-masduq, ada yujma, ada khalqu, kemudian ada fi batni ummi, kemudian nutfah, alaqah, mudghah, fayasbiqu alaihi kitabu atau alkitab. As-shadiq yang dimaksud adalah yang jujur dalam setiap pembicaraannya. Ya, Rasulullah tadi sudah saya sampaikan sampai mendapatkan testimoni ya. Maka di usia 35 tahun ada pertikaian antara orang-orang Arab saat itu. Ya, semua kabilah ya, suku yang ada di Arab saat itu di Mekah itu bertikai hanya untuk kemudian meletakkan Hajar Aswad. Nah, kemudian dibikinlah kemudian satu teknis dan ternyata yang menang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu belum diangkat menjadi seorang nabi dan semuanya seluruh kabilah tidak ada yang tidak menerima, semuanya menerima. Ya, kalau laki-laki itu, kalau Muhammad yang kemudian memperoleh hak itu, kita semuanya ridho, semuanya. Ya, jadi begitulah sehingga disebut dengan al-amin ya, orang yang dipercaya, yang bisa memberikan keamanan ya, memberikan perdamaian. Saat itu kan bertikai, kemudian orang-orang Mekah saat itu, seluruh suku yang ada di Mekah kemudian diamankan ya, didamaikan oleh Rasulullah SAW ya, karena kejujuran beliau. Kemudian al-masduq yang dibenarkan setiap wahyu yang disampaikan padanya. Ya. Jadi, wahyu yang sampai yang turun kepada Rasulullah SAW itu membenarkan tentang pribadi Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Kemudian yujma'u, dihimpun dan dipelihara. Yujma'u di sini kalau secara harfiahnya dia diartikan dihimpun ya, tetapi di sini juga tidak hanya dihimpun tetapi juga dipelihara. Maka adanya kita berada di rahim itu juga ada pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang memiliki sifat al-Muhaimin, yang Maha memelihara. Kemudian ditetapkan dan dihimpun ya, ditetapkan dan dihimpun. Kan tadi ada tuh persaingan ya, antara sel sperma itu bersaing. Nah, kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan, dihimpun antara tadi sperma dan ovum yang Allah tentukan tersebut. Khalquhu, materi dasarnya. Apa materi dasarnya? Air yang tercipta yaitu air tadi sperma dan ovum ya. Jadi khalquhu, penciptaannya artinya apa? Sperma dan ovum tadi. Fi batni ummihi, di dalam perut, maksudnya adalah di dalam rahimnya. Nutfatan ya, nutfatan itu artinya setetes. Asalnya berupa air jernih, maksudnya adalah sperma dan ovum ya, sperma dan ovum. Alaqah, kalau di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, nenek moyang kita yaitu Adam itu min turab ya. Kemudian baru keturunannya adalah dari mimma immahin, dari air yang hina. Alakotan, segumpal darah yang mengering ya, karena menempel kuat di dinding rahim ya.
Ini bahasa kitanya. Kalau sudah dibahasakan ke sains, ke biologi, maka disebut sebagai zigot gitu ya. Kemudian mudghah, potong daging seukuran sesuatu yang dikunyah. Jadi makanan yang kita kunyah, nah itu embrio yang ada di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu itu besarnya segitu. Bayasbiqu alaihil kitab. Ya. Kemudian mendahului kepadanya ketentuannya. Maksudnya apa? Sesuatu yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah. Jadi sudah diketahui Allah yang Al-Alim, Maha mengetahui, sudah diketahui secara detail ya, tentang diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditentukan. Jadi yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak dengan ilmu Allah, tetapi sudah ditentukan di Lauh Mahfuz ya, atau sesuatu yang mendahului sebelum dirahim. Jadi sebelum dirahim, apapun yang sebelum janin ini dirahim itu, ketentuan itu sudah ada kayak gitu. Misal si A, padahal dia belum ada di rahim, tetapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa si A ini akan berada di rahim. Kemudian ketentuannya ini dan ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berada di rahim. Seperti itu. Jadi ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama adalah ketentuan itu adalah ketika berada di rahim. Kemudian pemahaman kedua adalah ketentuan itu sudah ada sebelum berada di rahim. Baik, adapun fikih hadisnya yang pertama adalah tentang proses pembentukan janin di rahim. Kemudian yang kedua adalah tentang peniupan roh. Kemudian yang ketiga adalah haramnya aborsi, bagaimana nanti hukum aborsi. Yang keempat adalah tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tentang apakah kita boleh berhujah dengan takdir gitu. Ini kan udah takdirnya gitu. Nah, nanti kita lihat. Kemudian yang keenam perhitungan amal, dan yang ketujuh adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Kemudian kedelapan sebab su'ul khotimah atau husnul khotimah. 9 perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik. Proses pembentukan janin di rahim, ya, janin terbentuk selama 4 bulan ya, atau 120 hari. Fasenya tadi yang pertama adalah perkumpulan sperma dan ovum, zigot dan embrio, ya. Kemudian setelah 4 bulan itu ditiup ruh, ditentukan rizki, ajal, amal, ya. Kemudian keputusan apakah dia celaka atau beruntung. Dan itu pun berada di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Mu'minun, sama, prosesnya sama ya. Kemudian pembelajaran apa yang bisa kita ambil ya, bahwa segala sesuatu itu mengalami proses. Jadi tidak bisa, sehingga menjadi pelajaran bagi diri kita bahwa segala sesuatu itu berproses, tidak instan seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu kan untuk menciptakan kita dengan bim salah bim gitu ya. Langsung instan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kok melalui proses tadi? Ya, penciptaan langit dan bumi pun kan melalui proses, ya. Langit dan bumi, alam semesta ini melalui proses. Kenapa? Itu sebagai pelajaran bahwa kita segala sesuatu itu berproses. Ya, supaya kita sabar, tidak tergesa-gesa di dalam melakukan segala urusan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, peniupan roh. Sepakat ulama bahwa roh ditiupkan setelah lebih dari 120 hari ya, atau 4 bulan. Ya, 4 bulan masuk ke 5 bulan ya, setelah perkawinan antara suami dan istri. Ya. Sehingga jika perempuan ditinggal wafat suaminya dan pada masa 4 bulan lebih tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rahimnya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi bukan iddahnya melahirkan. Ya. Jadi kalau ada seorang istri, suaminya meninggal, ya, dan dia kondisinya adalah hamil gitu ya. Ya kan kalau hamil itu kan berarti iddahnya itu sampai melahirkan. Nah kalau melahirkannya prematur ya 8, 7 gitu kan. Ya kalau yang normal 9 bulan
ya 10 hari gitu kalau yang normal. Nah, tapi kalau kemudian di masa 4 bulan lebih itu kok nggak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rahim, maka iddahnya adalah seperti orang yang nggak hamil, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, itu dalam kajian fikihnya seperti itu. Kemudian ruh, ya. Ruh merupakan sebab manusia hidup. Sebab manusia hidup. Jadi kemarin sudah saya jelaskan komponen pembentuk manusia itu ada ruh, ada jasad, ada akal, gitu ya. Maka ruh ini adalah faktor di mana manusia itu hidup. Nah, kalau ruhnya dicabut ya manusia mati. Kemudian yang kedua, ruh adalah merupakan amrullah, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pembahasannya kepada pembahasan tauhid. Nah, itu. Kalau amrullah itu makhluk atau bukan? Nah, itu kan pembahasannya tauhid. Silahkan dibahas di pelajaran tauhid. Kemudian menurut Imam An-Nawawi bahwa ruh merupakan sesuatu yang sangat lembut yang berada dan menyatu dengan tubuh. Jadi sesuatu yang sangat lembut itu definisikan oleh para ulama. Kemudian Imam Ghazali mengatakan ruh adalah materi independen, ya, yang terpisah yang berada di tubuh. Dia bukan tubuh. Makanya kemarin saya bilang bahwa pembentuk daripada manusia ada tubuh itu sendiri, ada ruh dan ada akal. Baik. Kemudian hukum aborsi. Ijma ulama, ya. Ijma ulama berpendapat bahwa haram aborsi, ya, janin setelah ditiupkan roh. Berarti setelah 4 bulan, ya, jika ada yang aborsi maka hukumnya haram. Tetapi ini lagi-lagi kembali kepada kajian fikih, ya, kajian fikih. Ya, lebih luas lagi kalau di fikih. Kajian fikih itu lebih luas lagi. Nanti kalau misal katakan sudah usianya 4 bulan, betul 4 bulan, gitu kan, sudah ditiupkan roh. Tetapi kalau enggak kemudian harus memilih antara salah satu, apakah ibunya ataukah anaknya, kayak gitu. Jadi ini pembahasannya adalah tentang fikih kontemporer. Tetapi ini hanya sebatas gambaran saja, ya. Tetapi pembahasannya masih luas, Bapak Ibu. Ini hanya sebagai landasan saja, sedikit pemahaman, tetapi masih luas, ya, pembahasannya masih luas. Jadi jangan hanya mengambil daripada pemahaman yang ada saat ini. Ya, jadi kalau sudah ditiupkan ruh, maka ijma ulama, ya, ijma ulama itu nanti adalah haram aborsi. Nah, nanti kalau misal katakan ada tadi ada hal-hal lain, nah nanti pertimbangannya beda lagi, dipertimbangkan lagi. Maqasidus syariahnya diterapkan lagi. Jadi tujuan-tujuan syariahnya. Kemudian mayoritas ulama mengharamkan aborsi sebelum masa ditiupkannya ruh. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwa walaupun si janin ini belum ditiupkan ruh, berarti sebelum 4 bulan itu pun hukumnya haram. Gitu, ya. Kalau tanpa sebab dan alasan, ya. Kalau tanpa sebab dan alasan, ya. Misal tiba-tiba tiba-tiba digugurin aja kayak gitu, ya. Tanpa alasan. Nah, nanti kalau ada alasan, nah itu nanti beda lagi pembahasannya, termasuk yang sudah 4 bulan lewat seperti itu, ya. Baik. Misal katakan sudah 4 bulan lewat, 5 bulan gitu, ya. Tapi kalau ini lahir membahayakan ibunya atau sudah membahayakan ibunya, dia cacat dan seterusnya, maka itu keputusannya berbeda lagi, hukumnya berbeda lagi, Bapak Ibu. Ya. Haram aborsi tanpa sebab, ya, sebelum ditiupkannya ruh. Jadi sebelum 4 bulan pun tetap hukumnya haram jika tanpa sebab. Ya. Sebagaimana, ya, ini dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika sperma dan ovum yang bertemu sudah lebih dari 42 hari, ya, maka Allah sudah mengutus malaikat untuk membentuknya. Tuh, 42 hari sudah dibentuk. Belum dikasih roh, belum, hanya dibentuk saja. Dan diciptakan pendengaran, ya, bukan telinga, pendengarannya sudah ada. Kalau telinga kan dia alat saja. Penglihatan sudah.
kulit, ya, sudah dikasih kulit, dikasih daging dan dikasih tulang. Itu hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ketika usia 42 hari, 40 hari lewat tadi kan. Jadi kalau sudah 42 hari itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tanda-tanda kehidupan. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa haram juga aborsi sebelum 4 bulan. Ya, jadi sebelum 4 bulan. Intinya aborsi itu diharamkan kalau tanpa sebab. Mau itu sebulan, 2 bulan, kalau tanpa sebab maka diharamkan. Ibnu Rajab dari madhab Hambali, beliau berpendapat, ya, sekelompok dari ahli fikih ada yang mentoleransi aborsi janin yang belum berusia 4 bulan. Tetapi menurut beliau ini adalah pendapat yang lemah tadi, ya. Yang tanpa alasan gitu. Kalau ada alasan beda lagi, maka boleh gitu, ya. Jadi ada sekelompok ulama yang tanpa alasan itu boleh diaborsi kalau sebelum 4 bulan. Ya. Tapi ini dikomentarin oleh Ibnu Rajab bahwa ini adalah pendapat yang lemah. Kemudian Imam Al-Ghazali juga memperkuat pendapat bahwa aborsi tanpa alasan itu hukumnya haram. Apapun waktunya gitu, ya. Apa itu sebulan 2 bulan gitu. Ya. Kenapa? Karena tadi, jadi sudah Allah tentukan itu sudah satu penciptaan tersendiri gitu, ya. Setelah sperma tadi bersaing dari yang ribuan, itu kan kemudian Allah tentuin tuh ada satu sperma. Nah, ternyata kita kok menggagalkan ketetapan Allah itu gitu. Makanya nggak boleh. Baik. Kemudian ilmu Allah SWT, Allah mengetahui kondisi makhluk sebelum diciptakan. Nah, makanya tadi bahwa fayasbiqu alaihil kitab, ya, ketentuan itu adalah bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya itu sebelum makhluk itu diciptakan berada di rahim pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa si fulan ini nanti akan di rahim. Kayak gitu. Kemudian iman, kufur, taat, maksiat seorang makhluk semuanya dalam ilmu Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ada hadisnya, ya. Ada hadis, ya. Seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, "Rasul, kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ngapain kita beramal?" Ya sudah, kita ibaratnya ya sudah kita kita bergantung aja kepada Allah gitu. Gak usah ngelakuin apa-apa. Kemudian Rasulullah jawab, faqala, bukan seperti itu. Walakin malu. Akan tetapi kalian harus beribadah. Kalian harus ikhtiar, ya. Kalian harus melakukan aktivitas gitu. Bukan berarti sudah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala, itu kita kemudian ya sudah, kita gak usah ngelakuin apa-apa. Ya kalau kita menjadi calon penghuni surga ya nanti masuk surga, kalau kita calon penghuni neraka ya menjadi calon penghuni. Enggak seperti itu, ya. Akan tetapi kita harus ikhtiar tetap beribadah. Kata Rasulullah, kullun muyassarun. Setiap kita itu akan dipermudah untuk menuju jalan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita menjadi calon penghuni surga, maka akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan yang menghantarkan kita masuk surga. Pun sama, ketika kemudian kita menjadi calon penghuni neraka wal iyadzubillah, maka dipermudah oleh Allah SWT untuk melakukan amalan-amalan yang menghantarkan kita masuk neraka seperti itu. Walaupun secara lahir kita melakukan amalan-amalan calon penghuni surga misal, tapi ketentuannya kita menjadi calon penghuni neraka, maka amalan-amalan yang kita lakukan itu secara lahir itu hanya sebuah kerangka saja. Ya, akan tetapi tidak sampai kepada hati. Nah, itu maka amalan-amalannya hanya sebatas fisik saja, ya, seperti orang munafik, ya, seperti itu. Baik. Ya. Kemudian apakah kita boleh berhujah, ya, berargumen? Ya, kita misal mencuri, ya, kita mencuri kemudian kita berargumen. Ditangkap. Lah gimana lagi, wong saya sudah ditentukan oleh Allah, saya
mencuri gimana? Apakah boleh yang seperti itu? Baik, maka kita perhatikan. Di sini dibagi menjadi dua, sebelum terjadinya sesuatu, ya. Sebelum terjadinya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan setelah terjadinya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Ya, misal tadi orang mencuri dan sebelum mencuri, ya. Nah, kalau sebelum terjadi, maka kita tidak boleh kemudian kita berargumen dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Belum mencuri gini. Kemudian, mungkin saya ditakdirin oleh Allah untuk mencuri. Ya udahlah, saya mau mencuri aja. Nggak boleh seperti itu. Ya. Tetapi kalau sudah kemudian terjadi, maka boleh berargumen bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, kepastian, ya. Mencuri itu kan ditangkap. Nah, kemudian kita di dalam diri kita ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya mencuri dan saya ditangkap. Sehingga akan melahirkan kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Beda halnya dengan yang sebelum. Kalau argumen sebelum itu akan menjadi motivasi, ya, inspirasi dia melakukan tadi. Makanya nggak boleh, ya. Jadi berhujah untuk melakukan keburukan, ya. Dilihat kalau sebelum terjadinya sesuatu yang buruk tadi, maka nggak boleh. Tapi kalau setelah terjadi, boleh untuk argumen diri sendirinya, ya, dirinya sendiri gitu, ya. Bukan untuk orang lain gitu. Di sidang kemudian ketika di sidang ditanya, ini kan sudah takdir Allah, Pak Hakim, nggak boleh kayak gitu. Untuk diri sendiri, supaya apa? Supaya kita merasa hina di hadapan Allah, kemudian kita kembali, ya, kita menerima dan ikhlas atas ketetapan Allah, akhirnya kita menjadi hamba yang soleh. Kemudian perhitungan amal manusia, ya, perhitungan amal manusia itu jadi dinilainya adalah di penghujung, bukan di awal, bukan dimulai dari start. Bapak Ibu bisa diperhatikan, ya, saya analogikan dengan orang misal melakukan balap gitu, ya. Misal motor GP. Itu kan garis startnya masing-masing. Ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Nomor startnya masing-masing gitu. Dan itu bukan penilaiannya itu bukan di situ, bukan di garis start. Dan bukan ketika di tengah, enggak dinilai. Tetapi penilaiannya adalah di penghujung nanti. Penilaiannya akan di penghujung. Mungkin ya startnya nomor 20. Lah, tapi finishnya ternyata nomor 4. Nah, itu yang dinilai. Seperti itu. Pun sama perjalanan hidup kita semuanya, itu adalah di penghujungnya. Nah, oleh karena itu kita tidak mengetahui penghujung kita baik atau buruk, ya. Makanya kita memohon kepada Allah SWT. Allahumma, ya, ini as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, saya minta penghujung saya ini baik. Maka kalau kita melihat ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, ya, itu cenderung kita untuk kemudian istiqomah menuju ke husnul khotimah tadi. Coba setelah puasa Ramadan ada puasa sunnah 6 hari. Itu. Terus seperti itu. Setelah bahkan sebelum sholat ada sholat. Ya, sebelum sholat duhur ada sholat. Setelahnya ada sholat lagi. Artinya kebaikan itu harus ditutup dengan kebaikan terus sampai kita meninggal hingga kita memperoleh husnul khotimah. Seperti itu, ya. Jadi penilaian amal kita itu tidak dinilai di tengah, di awal, bukan di start, tetapi adalah di finishnya nanti. Maka kita nggak tahu nih garis finish kita bagaimana, makanya kita berdoa, berharap kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT, supaya finish kita nanti itu adalah merupakan finish yang terbaik. Finish yang terbaik. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Apalagi kepada Allah SWT nggak boleh. Ke orang lain kita nggak boleh suudzon. Kenapa? Karena kita nggak tahu, ya, finishnya itu nanti bagaimana. Misal si fulan yang saat ini misal menjadi orang yang sangat buruk misal di mata kita gitu, ya. Sangat buruk sekali. Hari ini, nah ternyata kita mati duluan gitu, ya. Kita mati duluan. Dan dia hidup ternyata dia bertaubat.
finishnya menjadi orang baik. Nah, padahal kita udah mati. Kita bawa dosa, ya, suudzon tadi, berprasangka buruk kepada si fulan, ya, kita berprasangka buruk pada fulan. Maka nggak boleh kita berprasangka buruk kepada siapapun, itu nggak boleh. Yang boleh di tuduh buruk itu hanya dua. Yang pertama adalah iblis atau dan setan. Yang kedua adalah nafsu kita. Baik. Kemudian doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, ini Bapak Ibu semuanya dihafalkan ya. Kemudian dibaca sesering mungkin. Terlebih-lebih ketika sholat. Apa doa yang biasa dibaca? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Ya. Jadi yang mengatur hati ini kan Allah. Kadang kita mau sesuatu tapi kadang enggak, ya. Moodnya ada, moodnya hilang. Itu yang ngatur itu Allah semuanya. Apa obatnya? Ya balikin ke Allah, mintanya ke Allah, bukan mintanya ke manusia. Mintanya ke Allah, ya Allah, atur ya supaya hati ini menjadi hati yang baik, yang selaras dengan perintah Engkau. Sabit qalbi ala dinik. Ya, tetapkan hatiku berada di atas agamamu, selalu supaya istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang melenceng gitu ya, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Makanya kita berdoa terus. Selain doa ini kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, terus kita baca. Ya, doa yang sering Rasul baca ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, zat pembolak-balik hati, ya. Tetapkan, kokohkan, perkuat hatiku untuk selalu istiqomah berada di atas agamamu. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa juga dengan doa yang lain, yaitu Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah, musarrifal qulub, ya, yang memperjalankan, ya, yang mengolah hati, ya, yang merubah hati. Sorif qulubana ala ta'atik, ya. Perjalankan hati-hati kami supaya selalu taat kepada Engkau, ya. Jadi dua dibaca Bapak Ibu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, silahkan nanti ditulis, ya, didengarkan, kemudian dihafalkan, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu doa yang sering Rasul baca karena kita nggak tahu, ya, penghujung kita bagaimana. Baik. Kemudian yang ke-8 adalah sebab su'ul khotimah dan husnul khotimah. Ibnu Hajar Al-Haytami beliau berkata bahwa sesungguhnya su'ul khotimah disebabkan karena seorang hamba hatinya buruk. Jadi muaranya adalah hati, Bapak Ibu semuanya. Bukan buruknya jasad. Enggak. Jadi hati kita itu yang menentukan. Maka di dalam hadis nanti, ya, hadis berikutnya itu nanti akan ada, ya, kita ada segumpal darah yang mana jika darah ini baik, seluruh anggota kita baik. Dan muaranya adalah dari makanan. Kalau makanannya halal, maka hati kita sehat. Kalau hati kita sehat, maka yang dilakukan oleh tangan sehat, oleh mata sehat, oleh mulut sehat. Tapi sebaliknya, ya, ibaratnya seperti ini. Kalau kita memasukkan ke dalam teko itu kopi, ya pasti yang dituangkan kopi. Kalau yang dituangin itu air putih, ya keluar putih itu. Sama. Jadi kalau yang dimasukkan haram, di dalam hati kita nanti, ya, akan kemudian direkam dan akan menjadi aktivitas haram keluarnya. Ya, outputnya, inputnya haram, outputnya haram. Seperti itu, ya. Jadi menurut Ibnu Hajar Al-Haytami adalah penyebabnya hati. Kalau hatinya buruk, ya makanya kita bersama harus berlatih untuk hatinya baik. Ada kita mau diajak untuk kemudian berprasangka buruk kepada orang lain, ditepis, nggak boleh. Saya nggak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, seperti itu, ya. Selalu ditepis, Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang tahu, ya, tentang hati itu tidak ada manusia yang tahu, ya. Maka kita harus husnudzon terus dengan orang lain. Yang boleh disuudzonin itu tadi ada dua, ya. Bisa jadi seorang hamba beramal
buruk namun dalam hatinya ada kebaikan. Ya. Yang akhirnya mendominasi sehingga dia husnul khotimah. Maka intinya adalah hati kita. Hati kita supaya menjadi hati yang sehat, hati yang salim gitu ya. Kemudian Abdul Aziz bin Dawud berkisah, dia mendatangi seorang lelaki yang sedang sekarat. Ya, ada seorang ulama besar, kemudian mendatangi ada orang yang mau meninggal, lalu mentalkinnya dengan syahadat, ditalkin tuh. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada orang mau meninggal ditalkin, talkin itu artinya adalah diajar, dibimbing, dituntun gitu, dituntun, dibimbing. Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah ngucapin itu, sudah. Nggak usah ditalkin itu lagi, talkin yang lain gitu. Kemudian, namun lelaki ini enggak mengucapkan dua syahadat tadi yang ditalkinkan oleh Abdul Aziz tadi. Kemudian Syekh Abdul Aziz ini berkata, wah, bahwa lelaki ini adalah dia tidak mau bersyahadat. Ternyata lelaki ini di dalam pada kehidupannya dia merupakan adalah mudminu khamrin, orang yang kemudian sudah pecandu minuman keras ya. Jadi pecandu minuman keras. Sehingga minuman keras itu kan haram. Nah, maka hatinya rusak. Nah, maka akhirnya kebaikan-kebaikan itu ditolak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebab daripada husnul khotimah ataupun su'ul khotimah itu kembali lagi kepada hati kita semuanya. Kembali kepada hati kita. Nah, indikatornya kalau amalan yang kita lakukan baik, berarti hati kita sehat. Nah, kalau kepengen hatinya sehat, kita mau melakukan keburukan, kita tahan. Nah, supaya hati kita sehat. Kemudian perkembangan teknologi. Ya. Adanya perkembangan teknologi saat ini, ya, yang kemudian bisa adanya USG gitu ya, adanya USG di USG kayak gitu, sehingga bisa mengetahui kondisi di dalam rahim, ya, itu sebagai mukjizat ya, sebagai penguat kebenaran Rasulullah SAW ya. Sehingga ternyata betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal di zaman Rasulullah belum ada USG ya, pada waktu itu belum ada USG dan seterusnya. Tapi ternyata proses itu betul. Nah, maka perkembangan saat ini itu menjadi mukjizat ya, sebagai penguat kemukjizatan Al-Qur'an dan penguat daripada kemukjizatan Rasulullah SAW. Begitu Bapak Ibu. Jadi perkembangan-perkembangan yang ada saat ini, makanya orang-orang barat itu mereka mengkaji Al-Qur'an, mengkaji Al-Hadis. Nah, kalau kita kan enggak, nerima aja seperti itu, makanya kita ketinggalan. Dan kesimpulannya adalah bahwa proses penciptaan manusia yang begitu dahsyat sebagai tanda kebesaran Allah SWT. Jadi adanya hadis ini diturunkan supaya kita memahami bahwa proses kita ini panjang dan begitu dahsyat, luar biasa. Kita mengalami persaingan dan kita ada di sini, kita patut bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Maka setelah kita bersyukur, maka kita harus mengalokasikan ya, semuanya adalah sesuai panduan dan tuntunan yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua, jangan tertipu dan berputus asa atas kondisi lahiriah. Ya, orang misal dalam lahirnya ya, lohirnya dia ahli maksiat gitu. Jangan berputus asa. Ya, bisa jadi lahiriahnya buruk, tetapi di dalam hatinya ada potensi kebaikan. Sehingga dia kemudian punya semangat untuk memperbaiki diri. Ya, enggak kemudian ya sudah, saya sudah ditentuin jadi orang jelek, orang buruk, ya ahli maksiat, ya sudah, saya lanjutin aja. Enggak seperti itu. Sehingga tidak berputus asa. Begitu. Oh, ternyata bahwa penilaiannya itu bukan di tengah atau di awal, tapi di akhir. Nah, maka dia selalu berusaha untuk kemudian menutup dirinya dengan kebaikan. Ditutup, ternyata dikasih usia, tutup lagi, tutup dengan kebaikan terus sampai meninggal. Kemudian perbanyak doa, ya, ditetapkan hati dalam ketaatan seperti tadi, ya muqallibal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Kemudian Allah SWT dengan ilmunya mengetahui apa yang akan terjadi pada makhluknya. Ya. Kita meyakini bahwa
segala sesuatu ini telah diketahui, ditentukan oleh Allah SWT dan diketahui. Gampangnya gini Bapak Ibu untuk memahami itu, bahwa misal tukang kayu ini, ya tukang kayu yang bikin meja, dia akan tahu detail tentang meja itu. Kenapa? Karena dia penciptanya. Dia akan tahu ada berapa paku yang dia pasang, ya kok apa namanya desainnya seperti apa, bahannya apa. Jadi dia tahu karena dia yang menciptakan. Kalau yang tidak orang yang nggak menciptakan, yang nggak bikin gitu, ya nggak. Yang tahu ya cuman yang dilihat aja. Pakunya dihitung dulu, kadang salah. Ternyata ada paku yang nggak kelihatan gitu ya. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita mengetahui secara detail. Itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, beda halnya pemahaman Mu'tazilah, dia mengetahui berpemahaman bahwa Allah itu mengetahui kalau sudah terjadi, sebelum terjadi nggak tahu. Nah, maka menurut mereka Allah kagetan gitu ya. Nah, Allah nggak seperti itu. Allah mengetahui secara detail karena Allah yang menciptakan kita, maka tahu secara detail. Kemudian yang kelima, tidak diperkenankan aborsi, haram tadi ya. Kecuali ini ini pembahasan fikih ya tentang hukum-hukum ini. Nanti jika aborsinya ada alasan bagaimana? Itu beda lagi Bapak Ibu. Kalau tanpa alasan itu hukumnya haram, tadi sudah jelas. Kemudian hadis ini menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah benar apa yang disampaikan. As-Shadiq al-Masduq. Tadi betul bahwa As-Shadiq al-Masduq, Rasulullah jujur. Padahal kata-kata As-Shadiq al-Masduq itu bukan diciptakan sekarang. Itu udah ada semenjak dulu, semenjak Rasulullah. Dan itu dibenarkan pula dengan perkembangan saat ini. Begitu Bapak Ibu semuanya, semoga bisa mengambil ilmu sedikit ya. Ini sudah hampir 1 jam. Saya dikasih waktu 45, ternyata sudah hampir habis. Baik, saya kembalikan pada Ustadz Anam untuk kemudian memoderatori acara tanya jawab langsung Ustadz Anam ya, tanpa ditulis. Dan penanyanya hanya 3. Boleh bertanya tentang kemarin, syukur-syukur bertanya tentang bahasan pada hari ini. Ya, terima kasih Ustaz Syamsuddin. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung menyalakan audionya, sebutkan nama dan asalnya. Silakan. Masih ada sekitar 17 menit. 17 menit ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Bertanya, silahkan, dengan siapa, di mana? Ibu Rafniza di Depok. Ya. Masya Allah, ini mendengar uraian seperti ini Ustadz, bahwasanya sebenarnya sebagai orang Islam itu benar-benar wajib belajar ya Ustadz ya. Ini kalau ini sebelum ini ya Ustadz ya, sebelum ini karena masih jahil dan tidak pernah tahu. Saya berpikir hanya tentang kelahiran, proses kehamilan, itu kan ilmu kedokteran. Hanya berpikirnya di situ Ustadz. Terus yang kita ikuti bahwa ilmu kedokteran dari barat. Ya. Jadi sudah usia yang hampir akhir ya Ustadz, saya baru Masya Allah sebenarnya memang pelajaran ini hanya harus di awal-awal hidup kita sudah harus pelajari tentang hadis ini Ustadz. Ya, jadi ya saya merasain aja Ustadz, ini mungkin ya hanya sebagai pernyataan saja bahwa bahwa semua ilmu ada di dalam agama Islam, dan sayangnya kita orang Islam terang saja di materi pelajaran anak-anak yang ini saya ikuti ya, anak-anak saya mulai dari TK sampai SMA itu kan di sekolah IT ya. Pelajaran hadis itu boleh dibilang udah ada. Di TK itu hadis hanya hafalan beberapa hadis ya. Hadis kebaikan, hadis berbuat baik pada orang tua gitu, hanya beberapa hadis. Setelah di SD, di SMP, SMA, hadis itu pelajarannya hilang.
Apalagi di level kita kuliah ya, awal sepertinya saya melihat pelajaran anak saya tidak ada yang terkait sama sekali dengan ilmu agama Islam. Padahal ini baru saja nih hadis yang keempat kita bahas, Masya Allah, harusnya ini yang harusnya kita pelajari ya Ustaz. Betul itu. Jadi usia penghujung saya sekarang, usia saya 61 Ustaz. Insya Allah saya baru mengikuti ini. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga makin istiqomah Ibu ya. Amin, Allahumma amin. Dan menjadi jalan husnul khotimah Ibu dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Amin. Maka ini pelajaran besar Bapak Ibu semuanya ya, jadi testimoni dari Ibu Rafniza tadi. Jangan sampai kita kegagalan ataupun penyesalan kita ini juga ada pada diri putra-putri kita gitu ya. Kalau kita sudah merasa menyesal seperti ini, putra-putri kita jangan dijadikan seperti kita gitu. Maka ayo mereka ajak untuk diarahkan belajar seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rafniza. Nanti kita kalau masih ada waktu kita respon juga nanti. Baik, berikutnya yang kedua, dari mana dan dengan siapa? Nggak ada. Sisa 15 menit ini. Saya boleh lanjut lagi, Ustaz. Baik, tidak ada. Mohon maaf semua teman-teman. Iya. Bagaimana? Ada nggak? Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Saya Luki dari Bandung, Ustaz. Silakan, Pak Luki. Ya, saya kan semua berproses ya, Ustaz ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan, mungkin hanya Nabi Adam saja yang tidak berproses, atau mungkin ada proses yang tidak sama dengan keturunannya semua. Nah, ada juga bukan Ustadz sih sebetulnya, pihak yang menyebutkan bahwa Nabi Adam pun mengalami proses yang sama dengan kita, karena di Al-Quran kun fayakun itu tetap harus ada proses katanya. Ada salah satu buku yang mungkin mereka saya sebutkan aja nggak apa-apa ya Ustadz ya. Silakan. Ada bukunya Pak Agus Mustafa itu menyebutkan bahwa Nabi Adam pun mengalami proses yang sama dengan kita, mengalami proses Pak Agus Mustafa Bandung ya, kalau nggak salah. Bukan, dia UGM Teknik Nuklir dari Malang kalau nggak salah. Nah itu mungkin bisa dijelaskan proses Nabi Adam. Kalau menurut saya sih beliau menafsirkannya salah gitu ya. Nabi Adam itu kan ada kekecualian. Silakan Ustaz. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Luki Bandung. Baik, yang ketiga silakan, terakhir. Sisa 13 menit. Nggak ada? Kalau nggak ada saya respon dulu nih. Sambil nunggu yang lain ya, saya respon dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya respon dari Pak Luki dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Segala sesuatu itu berproses. Betul ya. Segala sesuatu berproses. Nah, Nabi Adam, apakah penciptaan Nabi Adam berproses? Penciptaan Nabi Adam juga berproses. Cuman prosesnya nggak seperti kita, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau prosesnya kita itu melalui rahim. Tapi kalau prosesnya Nabi Adam nggak melalui rahim. Kalau kita membaca tentang tafsir-tafsir penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kita akan temukan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan nggak kemudian bim salah bim jadi kayak gitu, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk kemudian mencari tanah. Nah, itu kan proses berarti. Mencari tanah tuh. Mencari tanah. Itu kan sudah proses namanya. Jadi dicari tanahnya gitu kan. Dan tanahnya itu bukan dari satu tempat, tapi dari berbagai
belahan dunia yang ada kayak gitu, dari tempat-tempat yang ada. Makanya keturunan kok orang tuanya satu, kenapa ini ada yang hitam, ada yang merah, ada yang apa namanya hitamnya kebangetan gitu ya, ada yang sawo matang dan seterusnya, ada yang matangnya sawo dan seterusnya, macam-macam itu. Kenapa? Karena unsur ya pembentuk daripada Nabi Adam yang dari tanah itu, tanahnya itu bermacam-macam gitu. Jadi Nabi Adam berproses nggak? Berproses. Tapi prosesnya nggak seperti kita. Prosesnya nggak seperti kita di rahim. Kemudian ya itu nanti Nabi Isa alaihissalam pun berproses. Tapi prosesnya nggak seperti kita lagi. Nggak ada perkawinan ya antara sperma dan ovum. Tapi berproses. Jadi Bapak Ibu semuanya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, Allah kasih pelajaran kita bahwa segala sesuatu itu ada proses. Kita menjadi punya yang ya saat ini kita punya sedikit, banyak dan seterusnya, itu kan berproses. Kita dari tidak ada, kita berproses Bapak Ibu semuanya. Dari ketidaktahuan kita menjadi tahu, itu berproses. Prosesnya ada, namanya proses belajar. Ya, tadinya nggak punya, sekarang punya, prosesnya apa? Usaha. Itu proses semuanya. Jadi Allah mengajarkan kita, bahkan penciptaan alam semesta ini, Allah yang maha berkuasa, yang maha segalanya, kan mampu untuk bim salah bim, jadi kun, jadi udah. Tapi apa? Kun, fayakun, gitu ya. Kun, baru fayakun. Jadi ada prosesnya semuanya Bapak Ibu. Itu pelajaran besar untuk kita semuanya, bahwa segalanya punya proses. Segalanya punya proses. Kita pengen menjadi orang baik, ada prosesnya. Ya, kita kepengen menjadi orang yang tahu, ada prosesnya. Ya, jangan sampai kemudian kita menyalahkan diri sendiri dengan berpikir instan. Jadi balik lagi, segala sesuatu ada prosesnya. Apapun itu, pengetahuan kita, kesehatan kita, ya, baik buruknya kita, itu ada proses semuanya. Ya. Jadi tadi pemahaman tentang Nabi Adam alaihissalam yang disampaikan oleh Pak Agus Mustafa, saya belum baca bukunya Pak. Ya, tetapi bahwa betul berproses. Hanya saja prosesnya beda dengan kita. Ya, prosesnya tadi penciptaannya nyari dulu tuh tanah. Allah perintah ke malaikat, nyari tanahnya dulu gitu kan. Itu berproses. Kalau membaca tafsir lebih jelas lagi seperti itu Pak Luki ya. Baik, untuk Bu Rafnisa saya komentari ya, saya respon dikit gitu ya. Betul bahwa segala sesuatu itu sebetulnya sudah terhimpun di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tinggal bagaimana kita menganalisanya gitu, menganalisanya. Ya, bagaimana kita menganalisanya. Makanya dan analisa ini tidak cukup dengan kita mengandalkan fisik. Ya, pandangan mata itu enggak, tetapi ada yang lebih dahsyat dari itu adalah pandangan hati. Ya. Kalau ilmu-ilmu yang diperoleh dengan pandangan mata itu bisa tertipu Bapak Ibu. Contoh misal ya, gelas yang kita isi dengan air dan kita masuki sendok ke dalamnya. Kita lihat dari kejauhan kok sendoknya bengkok. Tapi ditarik loh, sendoknya kok lurus. Artinya apa? Pandangan mata kita itu bisa tertipu. Maka ada proses untuk memahami daripada Al-Quran dan Al-Hadis ini yang lebih dahsyat daripada memahami dengan cara apa yang kita lihat dengan mata. Apa itu? Yaitu dengan kita mengikut sertakan pandangan hati. Ya, pandangan hati, kejernihan hati. Maka ulama-ulama terdahulu luar biasa. Ya, seperti Imam Bukhari ya. Saya sering ceritakan Imam Bukhari ini. Mau nulis saja, itu bagaimana beliau itu kemudian mandi dulu. Mandi besar gitu ya. Kemudian beliau wudhu, sholat. Setiap mau nulis satu hadis dan istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi tidak hanya fisik saja yang kita ikut sertakan. Bapak Ibu, komponen kita itu yang terbesar sebetulnya adalah roh. Jasad ini kelihatan mata kita aja ini kelihatannya gede gitu ya. Padahal ya kecil. Dan jasad kita itu adalah makanan makanan cacing nantinya ya, jadi makanan ulat kayak gitu ya.
Jadi dari mana kita asalnya itu akan kembali. Asal kita tubuh kita itu ya asal muasalnya kan dari saripati makanan. Ya, yang asalnya tanah itu gitu kan. Nabi Adam kan tanah. Nah, kita bukan dari tanahnya tetapi dari saripati makanan yang berada di tanah gitu. Makanya baunya mirip-mirip gitu. Mirip-mirip kayak tanah, cari-cari makanan itu. Nah, kita akan kembali ke tanah, jasadnya. Tapi roh itu adalah amrullah tadi. Kalau amrullah bagaimana? Dia kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kembali itu bukan jasad, yang kembali rohnya. Maka kita harus mensehatkan, kita harus menggemukkan roh kita, bukan jasad kita. Yang harus lebih sehat di dalam diri kita adalah roh kita. Nah, semoga kapan-kapan adalah pelajaran tentang roh ya. Kita bisa buka kelas tentang roh, kita pelajari tentang unsur-unsur roh kita ya, supaya kita hidupnya sehat ya, bukan hanya sehat lahir Bapak Ibu. Maka para ulama itu ada yang fisiknya sakit, sakitnya jantung gitu ya, tapi rohnya masih sehat. Beliau sampai mau wafat itu masih baca Quran, baca buku, baca kitab, sampai mau wafat masih kayak gitu. Padahal fisiknya sakit. Fisiknya sakit. Sakit jantung gitu kan, fisiknya mah sakit. Tapi rohnya nggak pernah sakit. Beda dengan kita, mungkin ya jasadnya selalu sehat, tetapi sebaliknya roh kita yang sakit. Wal iyadzubillah. Sehingga melihat kebaikan dinilai keburukan, apalagi melihat keburukan. Ya sudah buruk sekali udah. Baik, silahkan Abu Rafnizah, kemudian Abu Rafnizah ya, bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jika kita tadi analisa ya, tidak hanya dengan mata hati akan tapi mata batin. Maka ulama-ulama dulu ada Ibnu Sina ya, pakar kedokteran, dan dia muslim gitu. Bagaimana dapat ilmunya? Bukan dari barat. Dan orang barat lah yang kemudian memakai ya teori-teori Ibnu Sina ini. Baik, silahkan sisa 4 menit. Sisa 4 menit untuk tadi ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, dengan Ibu Fatimah dari Bandung, Ustaz. Oh, Bandung lagi ya, sama ini. Iya. Nggak jauh-jauh. Ya, Afwan Ustaz. Pernah mendengar ketika kita sholat jangan lupakan untuk doa yang tadi Ustaz sebutkan, katanya Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut, dan Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Apakah itu ada dalilnya, Ustaz? Baik. Di dalam sholat, di dalam sujud sholat, atau bagaimana, Ustaz? Baik. Ustaz. Baik. Terima kasih Ibu Fatimah atas pertanyaannya ya. Baik. Iya. Gini. Pada dasarnya bahwa sholat secara bahasa itu doa, gitu ya. Pada dasarnya sholat secara bahasa itu doa. Artinya setiap doa itu sebetulnya adalah dianjurkan ketika kita sholat itu harus lebih banyak memperbanyak doa. Nah, tentu ada waktu-waktunya gitu ya. Jangan sampai ketika imam lagi baca surah Al-Fatihah kita baca doa gitu. Ya kita dengarkan, ada waktu-waktunya gitu ya. Selain ketika imam membaca surah Al-Fatihah, boleh kita berdoa. Dan doanya, ketentuannya doanya harus pakai bahasa Arab. Oh, berarti ini Arabisme nih. Jadikan Arab nih, bukan gitu. Itu ketentuannya. Kalau nggak pakai bahasa Arab, maka kita berdoa di dalam hati, Bapak Ibu. Jangan diucapkan. Kalau kepengen berdoa, tetapi doanya nggak bisa bahasa Arab, ya sudah, doanya di dalam hati. Maka di dalam proses sholat itu, ya pada dasarnya itu boleh kita gunain untuk doa semuanya. Ibu, ya misal habis baca surat, baca doa, boleh nggak? Boleh. Ibu, habis ruku, baca doa, boleh nggak? Boleh. Boleh, semuanya boleh. Ya. Semuanya boleh, kecuali tadi ketika mendengarkan imam baca surah Al-Fatihah ya, karena kita diperintahkan untuk mendengarkan ya, mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah daripada imam itu sendiri ya. Kemudian nanti kalau misal katakan sholatnya adalah sholat yang terang, yang suaranya keras,
maghrib, isya, subuh gitu ya. Kita sebagai makmum nggak usah baca surat setelah surat Al-Fatihah. Itu dijelaskan dalam Sunan Abi Dawud ya. Dan juga disampaikan juga oleh Syekh Dib Al-Buho juga sama beliau menyampaikan. Ya, jadi kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kita nggak usah, kalau bermakmum kita nggak usah baca surat setelah surat Al-Fatihah. Jadi cukup kita baca surat Al-Fatihah aja. Tapi kalau sholatnya sholat yang suaranya pelan ya, zuhur, asar, kita baca surat juga Al-Fatihah, dan setelahnya 2 rakaat awal itu kita baca surat juga, surat setelah surat Al-Fatihah. Kita masih disunahkan seperti itu. Kenapa? Karena imam kan nggak baca seperti itu. Nah, ini perlu diketahui ya, seperti itu. Nah, lebih-lebih doa itu digunakan ya, lebih-lebih ke doa itu dibacakan ketika kita sholat, dan posisinya ya ada yang pertama adalah ketika kita sujud. Kenapa? Karena aqrabu ma yakunu ya al-abdu baina rabbihi, karena tempat yang paling dekat dengan seorang hamba dengan Tuhannya adalah as-sujud, ketika sujud. Nah, padahal kan kita kalau menurut jarak gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, itu tidak berjarak satu. Ya, jadi Allah itu bukan di atas, bukan di kanan, bukan di kiri. Hilangkan pemahaman itu. Allah berada di atas. Lah. Ya tergantung yang di atas itu, ada yang ngomong kayak gitu gimana Pak Ustadz? Maksudnya di atas itu adalah zat yang maha semuanya, yang maha menguasai. Kan kita ngomong tuh ke pemimpin kita. Ya tergantunglah atasan kita bagaimana, gitu kan? Apa pemimpin kita, bos kita itu nangkring di atas kayak gitu? Kan enggak kayak gitu. Artinya adalah derajat atau tingkatan ya, atau kedudukan. Seperti itu ya. Jadi Allah di atas itu bukan menunjukkan tempat, Bapak Ibu. Ini perlu diperhatikan. Loh, Ustaz, kok ternyata doanya kok tangannya menengadah ke atas, berarti kan ini menunjukkan Allah di atas. Bukan. Jadi seperti kita sholat itu ada kiblatnya, yaitu ke Ka'bah ya. Kita ngadepnya ke Ka'bah kalau sholat. Begitu juga kalau kita doa itu kiblatnya adalah ke atas. Bukan berarti Allah di atas, Bapak Ibu ya. Ya. Maka kan kalau seharusnya kalau orang yang memahami bahwa Allah itu di atas dengan jarak gitu ya, maka ketika sujud maka semakin jauh dong, bukan semakin dekat. Tapi dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa aqrabu ma yakunul abdu baina rabbih, seorang hamba ini akan lebih dekat dengan Tuhannya ketika sujud. Nah, maka perbanyak itu doa-doa itu ketika sujud. Apapun doanya tadi ya. Kalau pakai bahasa Arab doanya apapun, silahkan. Termasuk tadi ya yang diperbanyak oleh Rasulullah. Termasuk tadi yang dibaca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Seperti itu ya. Allahumma inni as'aluka ridhoqa wal jannah, yang biasa kita baca tuh di bulan puasa. Ya, itu adalah doa supaya kita memperoleh malam Lailatul Qadar. Pun itu baik dibaca dimanapun. Allahumma inni as'aluka ridhoqa wal jannah. Ya Allah, saya memohon keridhoanmu dan surgamu gitu. Karena Bapak Ibu, tingkatan tertinggi dari orang yang soleh, ya tingkatan paling tertinggi ini level-levelnya nih, ya. Jadi tingkatan pertama taubat, sabar, apa nanti cinta dan seterusnya. Nanti tingkatan terakhir seorang hamba yang soleh itu adalah satu ma'rifat, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah makom ridho, dia ridho. Makanya mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ya Allah, saya mohon keridhoanmu. Dan ridho itu juga berikan kepadaku hingga aku ridho. Bukan hanya Allah yang ridho, tetapi kita ridho juga. Wal jannah, mohon surga. Jadi doa apapun kalau pakai bahasa Arab silahkan dibaca ketika sujud dan ketika hendak salam. Ya. Kalau yang salam ada hadisnya yang biasa dibaca oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Bapak Ibu semuanya, kita pasti semuanya akan memperoleh fitnah dajjal. Pasti, itu satu kepastian. Kecuali tanah haram ya, bukan Saudi, tanah haram. Karena enggak semua Saudi itu tanah haram. Ya. Seperti itu, akan memperoleh fitnah dajjal.
Jadi nanti yang sudah mati dihidupin. Hei, saya Tuhan kamu ya. Nah, kalau yang nggak selamat imannya jawab iya, kamu Tuhanku, ya sudah. Hidupnya sudah rusak. Padahal ahli ibadah dulunya. Tapi ternyata nggak selamat. Maka untuk tindakan preventif itu, untuk antisipasi hal itu, kita mulai dari sekarang berdoa, minta kepada Allah. Karena tidak ada keselamatan kecuali keselamatan yang Allah berikan. Maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur. Wa min adzabin nar, dan dari siksaan api neraka. Ya. Wa min fitnatil mahya, hidup ujian hidup nih. Kita hidup ini banyak ujian ya pasti. Gak mungkin orang hidup gak ada ujian. Ya, kesenangan maupun kesusahan yang kita alami ini ujian, bukan hanya kesusahan aja yang disebut dengan ujian. Dan ujian terbesar adalah ketika kita senang. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan dari ujian ad-dajjal. Seperti itu, ya. Supaya kita nanti ketika dibangunin, aku Tuhan kamu ya. Tuh, kamu udah aku hidupin. Bukan, Tuhan aku bukan kamu. Tuhanku adalah Allah. Tuhanku bukan seperti kamu. Nah, maka selamat itu orang-orang seperti itu. Ya husnul khotimah. Ya seperti itu Ibu. Jadi ada dasarnya. Ya jadi, tapi pada dasarnya hukum dasarnya di tempat manapun ketika kita sholat boleh membaca doa. Dan lebih dianjurkan lagi pada dua tempat tadi. Ketika kita sujud, kedua adalah ketika kita hendak salam. Itu paling dianjurin lagi. Ya, ibarat kata paling sunnah. Ya, paling sunnah itu di situ. Tapi pada tempat-tempat yang lain boleh berdoa. Tidak membatalkan sholat selagi kita membaca doanya dengan berbahasa Arab. Tapi kalau tanpa bahasa Arab, maka kita berdoa di hati. Ya, kita berdoa di hati. Ibu nggak hafal bahasa Arabnya, saya mau baca terjemahnya aja lah. Saya hafalin terjemahnya. Karena saya kalau ngafalin yang Arab, aduh, itu mending bayi naik gunung katanya kayak gitu. Ya udahlah, saya hafalin terjemahannya aja dan saya akan baca terjemahannya ketika sholat. Boleh nggak? Boleh, asalkan di hati. Sama nggak? Sama. Seperti orang baca Arabnya. Kayak gitu Ibu ya. Itu Bu Fatimah, semoga bisa menjadi motivasi, makin semangat untuk berdoa ketika sholat. Seperti itu ya untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah. Wa iyyakum. Ya baik, ini sudah selesai. Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Saya kembalikan kepada Ustadz Anam. Baik, terima kasih Ustadz Samsudin atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas partisipasinya ya, sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga ini. Semoga menjadi amal soleh dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita ketemu lagi besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.